Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, memberikan rahmat dan taufiknya sehingga kita senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita mampu menjaga nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan dan berikan kepada kita. Agar nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, titipkan kepada kita, amanahkan kepada kita, tidak menjadi petaka. Tidak menjadi petaka. Ataupun na'udzubillah menjadi bencana. Tayyib, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam perkara nikmat, para ulama telah mengatakan, "I'lam annal hasada qarinun ni'am." Ketahuilah bahwasanya hasad, penyakit iri, dengki, ya, ini sangat erat dan kuat hubungannya dengan nikmat. Dan itu pernyataan diintisarikan ataupun diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Mu'adz bin Jabal, dari hadis Mu'adz bin Jabal, ista'inu ala injahil hawaij bil kitman. Suaranya kecil ya. Saya coba bukakan ini. Ini ada komen dari Ustadz Nailal Bahdar. Saya buka earphone-nya ya. Kalau suaranya pakai tanpa earphone, jelas suaranya. Ya. Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman. Bantulah untuk mensukseskan ataupun mewujudkan cita-cita kita terhadap orang-orang, ya, kepada orang-orang itu dengan bil kitman, dengan cara kita menyembunyikan, menahan keinginan kita, cita-cita kita. Nggak usah kita jor-joran, nggak usah kita show ataupun show off, kita pamer-pamerkan, nggak usah. Cukup kita jaga untuk diri kita. Mungkin perlu kita share kepada orang-orang tertentu saja dan minta doanya. Ya. Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya semua nikmat, semua kenikmatan, semua rizki, ya, tentu akan ada yang mendengkinya, akan menjadi sasaran, menjadi iri hati. Ya. Begitu kata Rasulullah SAW. Kemudian waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud berkata, la tu'adu ni'amillah,
Janganlah engkau memusuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qila lahu wa may yu'adi ni'amillah. Dikatakan kepada dirinya, siapa sih yang memusuhi nikmat Allah ini, siapa? Qala, dia menjawab, alladzina yahsudunan nas, yaitu orang-orang yang iri ataupun yang dengki terhadap manusia, kepada manusia, ala ma atahumullahu min fadlih, atas apa-apa yang telah Allah karuniakan dari kemuliaannya kepada orang tersebut. Ya, makanya kita harus benar-benar menjaga supaya pencapaian kita, apapun yang telah Allah karuniakan kepada kita, itu tidak kena hasad, tidak kena ain. Nanti akan ada caranya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, ma ahdatsallahu bi'abdin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada hambanya, nikmatan, yaitu berupa nikmat, illa wajadta lahu 'alaiha hasidan, kecuali engkau akan mendapatkan ada yang mendengkinya, ada yang iri padanya, ada yang sakit hati atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Masya Allah, ini bahaya. Ini sahabat yang mulia Umar bin Khattab telah mengatakan. Ya. Kemudian waqala Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi mengatakan, i'lam, ketahuilah, annahu la hasada illa ala ni'matin, ketahuilah sesungguhnya tidak akan ada muncul kedengkian, iri hati, ya, penyakit hasad, kecuali atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti gimana dong Ustaz? Nggak boleh dapat nikmat dong ini? Bukan begitu. Nikmat itu sudah pasti Allah berikan, telah pasti Allah jamin. Tapi bagaimana kita menjaga nikmat ini, merawat nikmat ini agar berkekalan, agar nikmat ini penuh keberkahan dan tidak menjadi petaka bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Mereka iri, dengki, sakit hati atas apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka, sesama manusia. Kemudian Allah mengatakan, faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Sungguh kami telah memberikan kepada ala Ibrahim, ya, keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim, ya, di antara mereka kitab-kitab, hikmah, dan juga kami karuniakan di antara anak serta keturunan Nabi Ibrahim itu kerajaan yang besar. Dan dari ayat ini semua mufassir, semua para ulama bersepakat bahwasanya harta ataupun kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, titipkan kepada kita, ini berpotensi kuat akan diirikan, akan didengkikan sama orang-orang yang ada di sekitaran kita. Entah itu orang terdekat kita, entah itu saudara jauh kita, ataupun gak ada hubungannya sama sekali dengan kita.
Ini berpotensi. Ya. Dan guru kita yang mulia Syekh Dr. Sa'ad Sa'id Ahmad Abdul mengatakan, wa ni'matu imma an takuna muhassanatan mahfuzatan wa imma an takuna ghairu muhassanatan wala mahfuzatan. Nikmat itu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, berikan kepada kita, ya. Bisa jadi dia terpelihara, terjaga. Dan bisa jadi dia tidak terpelihara dan tidak terjaga. Dalam arti kata sangat rentan sekali bisa hilangnya. Bahkan cepat sekali hilangnya. Bahkan na'udzubillah, nikmat itu berubah menjadi petaka. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kemudian beliau mengatakan wa tahsinun ni'mah yahsilu bisyukri wa dzikri. Untuk menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, itu tentunya kita harus melakukan syukur. Dan kemudian yang kedua itu adalah az-zikr. Az-zikr di sini adalah berdoa. Ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita gapai, nikmat yang telah kita raih, yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat membawa kepada keselamatan. Masya Allah. Kemudian beliau melanjutkan, fa amma syukru falahu ruknani asasiyani. Adapun cara untuk bersyukur, ya, ini menjadi dalam bersyukur itu ada dua rukunnya. Dua fondasi dalam mengaktualisasikan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, karuniakan kepada kita. Yang pertama, al-amalu bimuqtadhan ni'mah. Ya. Kita memperlakukan nikmat ini, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sesuai dengan fungsinya. Sepertinya contohnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta. Bagaimana caranya? Ka'infaqil mal, kita menginfakkannya. Kita mensedekahkannya. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita ilmu pengetahuan. Bagaimana supaya nikmat ini tidak menjadi petaka? Kita transferkan, kita sebarkan kebaikan, kita dakwahkan ilmu-ilmu ini yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan kita menolong yang lemah apabila kita memiliki kekuatan. Ataupun Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita fisik yang kuat, harta yang kuat, mungkin lobi-lobi politik yang kuat, nah kita manfaatkan. Ya. Dan ini semuanya berlandaskan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra." Ya, lakukanlah wahai keluarga Daud, ya, untuk senantiasa bersyukur. Yang kedua, cara menjaga nikmat ini, ya, kita bersyukur dalam arti yang mana ada orang yang dibalik kesuksesan kita ini, ada orang yang mensupport kita. Kita berterima kasih. Kita berterima kasih dan bersyukur kepada orang yang memiliki peran dalam kesuksesan kita. Entah itu orang tua kita yang telah mensekolahkan kita, mendidik kita, mengajari kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, teman-teman kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man la yashkurin nasa la yashkurillah." Barang siapa yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia,
tentu dia tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Dan dari itulah, karena dia tidak pernah berterima kasih kepada manusia, tidak pernah menghargai jerih payah para guru-gurunya, orang tuanya, dan nikmat yang dia rasakan tentu akan menjadi petaka musibah dan bencana. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Itu yang pertama tentang syukur. Adapun yang kedua tentang doa, az-zikr. Amma dzikru faminhu al-muqayyad wa minhu al-mutlaq. Adapun doa ini ada dia khusus dan ada dia umum. Kalau khusus, amal muqayyad, ya, sesuatu yang khusus, sebagaimana telah dicontohkan di saat kita membeli, maaf, seperti kendaraan. Kita bersyukur, kita berdoa atas kendaraan, mobil ataupun motor yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Kita berdoa atas dengan kendaraan ini, semoga menjadi penyemangat saya dalam beribadah kepada Allah, mencari rizki, menafkahi keluarga, dan seterusnya. Ataupun pakaian yang baru, kita berdoa sebelum berpakaian baru, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, kita gunakan pakaian yang baru. Ya, kemudian pernikahan, kita berdoa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fil khair. Ya, itu doa-doa begitu tuh banyak sekali, ya. Dan itu semuanya muqayyad, khusus, terikat dengan momen-momen tertentu. Kemudian adapun nikmat, ini yang menarik, ya, dari karangan beliau ini, tulisan beliau ini, Syekh Sa'id Ahmad Abdu rahimahullah, hafizahullah, ya. Beliau selalu sebelum masuk kepada satu tema, beliau menjelaskannya. Nikmat itu ada dua, masya Allah. Nikmat itu ada dua macam. Ismail. Yang pertama, beliau mengatakan jabaliyah. Nikmat jabaliyah. Yang kedua, nikmat muktasabah. Ya. Apa itu jabaliyah? Nikmat jabaliyah. Nikmat jabaliyah itu beliau jelaskan kal jamal, ketampanan, kecantikan, paras wajah, kulit, ini jabaliyah. Ataupun husnus saut, suaranya merdu, bagus, indah. Ini adalah nikmat jabaliyah, yang mana kita tidak perlu repot-repot untuk mencarinya, tidak perlu mengeluarkan biaya mahal ataupun berusaha untuk menggapainya, karena semua itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, nikmat muktasabah. Nikmat yang itu perlu ikhtiar kita, usaha kita, kerja keras kita. Bagaimana caranya? Nah, ini. Untuk menjaga nikmat yang pertama tadi, tahsinun ni'mah in kanat jabaliyah. Menjaga nikmat yang itu, nikmat itu berupa kecantikan, ketampanan, paras wajah, keindahan suara, ya. Ini beliau mengatakan hissiyatan atau ma'nawiyatan, secara hissiyah ataupun secara ma'nawiyah. Bagaimana cara menjaganya? Ada dua cara beliau mengatakan. Yang pertama, iltizamul azkar al-waridah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mendawamkan, mengamalkan, melafazkan
membaca zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya doa untuk diri kita sendiri, litahsinun nafs, untuk menjaga diri kita. Ya. Itu banyak. Itu doa-doa perlindungan. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali. Nah, di antaranya. Doa-doa perlindungan yang sedemikian itu banyak sekali. Kemudian doa untuk minta kesehatan untuk diri kita. Ya. Banyak sekali doa-doanya yang berkaitan dengan kesehatan. Ya. Yaltazimul mar'u bi jamil azkar al-muwazzafah fi awqatiha wa ahwaliha. Hendaklah dia senantiasa membacakan zikir-zikir. Mau berkaca, mau bersolek, mau berias, dia baca. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Masya Allah. Ini doa bagus sekali. Ya, agar dia tidak kena hasad, agar dia tidak kena ain. Itu yang pertama, senantiasa berdoa dan berzikir. Yang kedua, al-iktsaru min san'il ma'ruf fi ahlihi wa ghairi ahlihi. Senantiasa untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, berbuat baik. Baik itu internal kepada istri, anak, keluarga, orang tua, mertua, dan juga eksternal kepada orang lain. Ya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su wal afat wal halakat." Ya. Orang yang senantiasa berbuat kebajikan, ya, berbuat amal soleh, itu akan dipelihara dari semua keburukan, dari semua kehancuran, dari semua bencana. Insya Allah akan selamat. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Masya Allah. Orang yang senantiasa berbuat ma'ruf, kebaikan, kebajikan di dunia, dan mereka di akhirat nanti akan dikenal sebagai mana mereka ketika masih di dunia. Wah, ahlul khair, ya, ahlul ma'ruf. Masya Allah. Kemudian ada hadis juga, inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u an mitatis su. Sesungguhnya orang senantiasa bersedekah, berinfak, maka dia akan meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan infaknya, dan dengan sedekahnya serta infaknya, maka dia akan dipelihara atau dijauhkan daripada semua kemungkaran, semua keburukan. Masya Allah. Hadis ini ditanggapi oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, lis-shadaqati wal ihsan ta'thirun ajib fi daf'il bala. Perkara sedekah dan berbuat baik ini memiliki pengaruh ataupun dampak yang sangat ajib, luar biasa, dahsyat. Dalam apa? Dalam mencegah bala, musibah. Wadaf'ul ain, beliau mengatakan. Dan untuk menghindari kita daripada penyakit ain, penyakit mata, pandangan-pandangan setan, pandangan-pandangan iblis, laknatullah alaihim ajma'in. Wa syarrul hasid, dan keburukan-keburukan para pendengki, para iri hati, ataupun kelompok-kelompok yang sakit hati, kira-kira begitu. Walau lam yakun fi hadza illa tajarubal umam qadiman wa haditsan lakafa bihi. Ya. Dan perkara ini semua tentu
telah dilakukan dan telah diamalkan oleh umat-umat terdahulu. Dan bahkan umat-umat saat ini. Dan kita punya pasien, Masya Allah, sakit berat. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Punya penyakit berat luar biasa. Sudah diobati kemana-mana, belum juga kunjung-kunjung sembuh. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Ustadz, saya ada tanah ini, saya punya harta ini, sekian hektar. Tolong Ustadz, saya akan wakafkan tanah saya ini untuk dakwah, untuk Islam, untuk pendidikan. Masya Allah. Besoknya langsung sembuh. Dan itu pondok tanah yang diwakafkan, itu dibangun pondok sama teman-teman kita di Sukabumi. Menjadi pondok tahfiz. Sekarang santrinya ada 130-an, gratis. Masya Allah, luar biasa. Sembuh itu yang tadi sakit tadi, yang sakit keras tadi sembuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah inilah contoh-contoh dan banyak sekali contoh-contoh pasien-pasien kita, para pesakit yang dengan dia berinfak, dengan dia bersedekah, Allah Subhanahu wa taala angkat semua penyakit-penyakitnya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang kedua, tahsinun ni'mah in kanat muktasabah. Ya. Tadi menjaga nikmat yang mana itu jabaliyah. Ya, yang itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala seperti kecantikan, ketampanan, kemudian keindahan suara. Sekarang bagaimana cara kita untuk menjaga, memelihara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita? Yang itu melalui ikhtiar kita, usaha kita, pekerjaan kita, ataupun bisnis kita. Innama yahsulu tahsinuha bi'adai haqqillahi azza wa jalla fi hadhihi ni'am. Tentu untuk menggapai pembentengan ataupun pemeliharaan ataupun penjagaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tentu kita harus mengutamakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Sepertinya contohnya fatahsinul mal yakunu bi ikhraji zakatihi. Ya, untuk menjaga harta kita, tentu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat dan bersedekah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan atas ilmu yang dititipkan. Nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita di dalam akal pikiran kita, di otak kita. Dengan apa cara menjaganya? Tahsinul ilmi yakunu binashrihi, ya, dengan cara menyebarkannya, mengajarkannya seperti ini, ya, dengan niat ibtigha'u mardatillah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi isnain. Tidak ada hasad, tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Seseorang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan kemudian dia perbelanjakan hartanya tersebut dan dia keluarkannya dalam kebaikan. Itu orang akan hasad pada dirinya ataupun orang akan iri dan dengki dengan dirinya.
Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang laki-laki ataupun seseorang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, ini adalah ilmu ataupun Al-Qur'an, ya. Fahuwa yaqdi bihi, dan dia mengamalkannya, mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut pada dirinya, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu tersebut ataupun Al-Qur'an tersebut. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1343 dan Imam Muslim ya nomor 268 atau 816. Nah, ini dua hal yang menjadi hasad ataupun penyebab kedengkian itu muncul. Para ulama mengatakan annal hasada la yu'athir fi hadzal mal. Ya, penyakit dengki ataupun iri itu tidak akan memberikan pengaruh besar ya kepada orang sahibul mal, orang yang punya harta ini tadi, tapi dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wala fi hadzal ilm, dan juga tidak bagi orang-orang yang memiliki ilmu tersebut, karena dia terus menyebarkannya, terus mengajarkannya. Ya. Kenapa? Lianna sahibihima atau lianna sahibaihima addaya haqqullah fihima. Karena kedua-duanya mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, ini orangnya rajin bersedekah, rajin berinfak, tapi kena hasad, kena ain. Itu kok gimana? Ya. Saya sampaikan, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau dia benar-benar tulus, ikhlas melakukannya ini sesuai dengan ajaran serta tuntunan yang telah kita pelajari tadi, insya Allah tidak akan berpengaruh kepada dirinya hasad ataupun ain. Tapi kalau niatnya memang untuk mencari perhatian manusia, ghayatun nas la tudrok, ya, angan-angan manusia, harapan manusia, cita-cita manusia itu tidak mungkin dapat kita penuhi semuanya dan tidak bisa kita puaskan segala nafsu mereka. Nah, ini bahaya dan tentu akan menjadi bumerang bagi sahibul mal atau sahibul ilm, wal a'yadu billah. Thayyib. Nah, kita telah sampai di penghujung. Itulah kajian singkat kita tentang nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, dan semoga kita semua mampu menjaganya, amanah dan ataupun karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan baik, sehingga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita terus bertambah keberkahannya, terus bertambah kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.